Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut bulan mulia, bulan Ramadan. Sekarang sudah 20 Sya'ban, berarti sekitar 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci yang memberikan kita banyak sekali janji-janji, mengingat kita adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan. Sungguhnya bulan Ramadan menjanjikan ampunan yang luar biasa, menjanjikan surga, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, sufidati syayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Dibukanya pintu-pintu surga pertanda bahwasanya rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, dan mudah untuk masuk surga karena pintu-pintu sudah dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat mararatus syayatin, gembong-gembong setan dibelenggu yang menunjukkan mereka tidak leluasa untuk menggoda. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadin, ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari kebaikan semangatlah, wahai pencari keburukan berhentilah. Dan kita mendapatkan seruan tersebut dalam hati kita tatkala di bulan Ramadan. Betapa semangat kita untuk beribadah dan betapa takutnya kita bermaksiat di bulan suci tersebut. Bulan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tatkala Nabi menamakannya bulan yang penuh berkah, artinya pahala di situ dilipat gandakan. Beribadah di bulan Ramadan tidak sama dengan beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Ini tolong jemaah maju rapat. Tolong rapat. Tolong rapat ya. Jadi kata Ibn Abbas, wa ajwad ma yakun fi Ramadan, dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Ini menunjukkan tidak mengapa seorang tatkala di bulan Ramadan lebih semangat beribadah daripada hari-hari yang lainnya. Itu suatu perkara yang wajar. Allah menjadikan bulan ini bulan spesial, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Qur'an. Karena begitu spesialnya bulan Ramadan, sampai Nabi SAW melarang kita berpuasa menjelang bulan Ramadan, agar puasa di bulan Ramadan menjadi spesial. Kata Nabi SAW, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat tengah Sya'ban, maka jangan berpuasa, tidak boleh lagi berpuasa. Kecuali yang biasa puasa sunnah, maka silakan melanjutkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain, illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seorang yang sudah biasa berpuasa, maka lanjutkanlah puasanya. Tapi yang tidak biasa puasa tidak boleh puasa. Agar apa? Agar puasa Ramadan menjadi spesial. Bahkan di hari yang diragukan, misalnya tanggal 30 Sya'ban, ini sudah 1 Ramadan atau belum, Nabi melarang kita berpuasa di hari tersebut. Kata Ammar bin Yasir, alladhi yasumu man shoma fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Allah janjikan terbebaskan dari neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan bagi Allah ada hamba-hambanya yang terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Jadi setiap malam, sejak awal malam Ramadan, hendaknya kita serius. Kita berharap di awal malam kita sudah tercatat, si fulan terbebaskan dari neraka
jahanam. Kalau ternyata kita tidak berhasil di awal malam, masih ada malam kedua. Kalau tidak tercatat di malam kedua, masih ada malam ketiga. Sampai malam ke-29 atau malam ke-30. Janji Allah untuk mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam. Dari sini kita tahu kesalahan orang-orang menyampaikan hadis yang dhaif yang dikatakan bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan itu 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari neraka jahanam. Ini hadis yang dhaif secara sanad dan matannya mungkar. Karena yang benar setiap malam ada rahmat, ada ampunan dan ada pembebasan dari neraka jahanam. Itu berlaku setiap malam. Karena kalau kita ambil zahir hadis ini, 10 hari pertama rahmat. Kalau ada orang yang meninggal di 10 hari yang pertama baru dapat rahmat, belum diampuni ya. Kalau 10 hari kedua baru diampuni, belum bebas dari neraka jahanam. Dan ini tidak benar. Sejak malam pertama sudah mendapatkan rahmat, ampunan dan bebas dari neraka jahanam. Kemudian ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan dan berharap ampunan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih, salat malam dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan dihapusi dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya ikhwan, hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan terlalu banyak. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan siapa di antara kita tidak punya dosa? Kita banyak dosa kita kumpulkan selama setahun. Ya, telinga tidak bisa kita jaga, lisan tidak bisa kita jaga, pandangan tidak bisa kita jaga. Kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan di bulan Ramadan. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka setengah tahun berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena mereka tahu Ramadan adalah bulan suci, bulan yang mulia, bulan yang sangat spesial. Tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ibadah di bulan tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan seorang diberi taufik oleh Allah beribadah di malam Lailatul Qadar, ya, dengan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia beribadah 83 tahun. Seandainya umur dia tinggal 10 tahun dan tiap tahun dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan beribadah selama 830 tahun. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan Allah menjadikan Ramadan spesial, ada Lailatul Qadarnya agar kita bisa sehingga kalau kita bersaing secara amal ibadah, kita kalah dengan mereka. Maka Allah beri anugerah Lailatul Qadar. Barang siapa diberi taufik oleh Allah beribadah di malam tersebut yang mendatangkan keridhaan Allah, maka dia seakan-akan beribadah 83 tahun. Oleh karenanya ini kesempatan bagi kita, ikhwan dan akhwat, agar kita serius bisa beribadah di bulan Ramadan. Karenanya barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata dia tidak diampuni, maka ini hamba yang celaka. Kata Nabi SAW, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat dan dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Kenapa setiap malam Allah kasih kesempatan, namun sampai lewat 29 hari, 30 hari dia tidak diampuni? Ini hamba yang parah. Ini hamba yang parah. Maka didoakan kecelakaan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan dan Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya pada malam hari ini kita akan mempelajari fikih singkat bagaimana beribadah di bulan Ramadan. Taib, yang pertama yang kita bahas adalah kita menunggu satu Ramadan, ya. Dan untuk mengetahui satu Ramadan, maka ada dua metode yang diikuti oleh masyarakat. Yang pertama metode melihat hilal, ru'yatul hilal. Yang kedua metode hisab.
Adapun metode melihat hilal inilah metode 4 mazhab, bahkan sebagian ulama mengatakan ijma ulama, ya, tidak ada yang menyelisihi bahwasanya menentukan satu Ramadan harus dengan melihat hilal. Adapun hisab itu hanyalah membantu namun tidak menentukan. Dengan hisab kita bisa memperkirakan apakah hilal terlihat atau tidak. Tetapi yang menentukan satu Ramadan adalah terlihatnya hilal, bukan wujudul hilal, bukan adanya hilal. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqmilu iddata Sya'ban 30 atau faqdurulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat hilal. Kalau kalian terhalangi dari hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, fa in hala bainakum wa bainahu sahab. Kalau ada penghalang antara kalian dengan hilal, ada awan yang menghalangi, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi hadis-hadis seperti ini, hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas mengisyaratkan bahwasanya yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Karena bisa jadi hilal itu ada tapi terhalangi oleh awan. Makanya Nabi mengatakan wa in hala bainakum wa bainahu sahab. Kalau seandainya kalian terhalangi dari melihat hilal, apa yang dilakukan? Maka lanjutkan bulan Sya'ban 30 hari. Berarti besok belum 1 Ramadan. Inilah metode yang ditempuh oleh 4 mazhab dan juga metode ditempuh oleh pemerintah kita, ya, sehingga kita tinggal menunggu kapan pengumuman 1 Ramadan. Saya gambarkan secara sederhana. Misalnya metode hisab dengan hisab kita bisa menentukan letak-letak matahari, posisi matahari, sehingga kita bisa menentukan waktu-waktu salat. Demikian juga kita bisa menentukan posisi bulan. Tanggal sekian posisi bulan di mana, dan bisa jadi hisab tersebut akurat. Memang ada khilaf di antara ahli hisab, tetapi banyak hisab yang akurat. Tetapi metode hisab ini hanya menentukan posisi bulan, tidak menentukan terlihat atau tidak. Karena yang jadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihat hilal atau tidak. Saya ulangi, yang menjadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihat hilal atau tidak. Contoh, ya, kalau hilal ini misalnya ini adalah cakrawala. Jadi hilal kapan dilihat? Hilal dilihat tatkala matahari tenggelam. Begitu titik matahari tenggelam, orang akan melihat hilal. Nah, hilal itu kalau berada di atas cakrawala, misalnya kita di pinggir pantai, kemudian matahari tenggelam. Nah, kalau hilal tersebut 4 derajat di atas cakrawala, berarti hilalnya agak besar. Dan dia akan bertahan di cakrawala sekitar 4 kali 4 menit, sekitar 16 menit, dan dia akan tenggelam. Setelah matahari tenggelam, hilal juga akan tenggelam. Ya, tetapi dia berada di cakrawala agak lama kalau 4 derajat. Kalau dia 3 derajat berarti hilalnya semakin kecil, umurnya masih sangat muda dan dia hanya bertahan 12 menit kemudian dia tenggelam. Kalau hilalnya 2 derajat di atas cakrawala, semakin pendek, semakin muda lagi, semakin tipis lagi, dan dia hanya sekitar 8 menit di atas cakrawala kemudian tenggelam. Kalau 1 derajat dia sangat tipis sekali dan 4 menit langsung hilang. Oleh karenanya begitu matahari tenggelam orang berusaha lihat. Nah, menurut kenyataan yang ada, kalau hilal masih di bawah 2 derajat itu enggak mungkin terlihat. Kenapa tidak mungkin terlihat? Dia sangat tipis sehingga dia masih kalah dengan sisa cahaya matahari yang tenggelam. Paham? Matahari tenggelam masih ada cahayanya kuning. Ini menutup hilal yang sangat tipis yang cuma 2 derajat di atas apa? Cakrawala. Nah, kalau kita hitung dengan metode hisab, ternyata hilal umurnya baru 1 derajat, kemungkinan besar tidak terlihat. Tetapi kita tetap berusaha melihat. Tetap berusaha menjalankan sunnah, berusaha melihat. Ya, karena pernah terjadi kalau tidak salah di Yordania, sampai pemerintah mengumumkan berdasarkan hisab tidak mungkin terlihat. Tahu-tahu terlihat. Entah salah hisabnya, entah hilalnya terlebih terang, enggak tahu. Intinya, secara hisab, kalau hilal dihitung ternyata umurnya baru 2 derajat di cakrawala, maka ini sangat sulit untuk terlihat. Kenapa? Dia sangat tipis dan dia cuma di udara sebentar, di cakrawala sebentar, di langit sebentar, kemudian dia masih kalah dengan cahaya matahari yang apa? Yang masih kuat. Tapi kalau menurut perhitungan hilal 3 derajat, 4 derajat makin dilihat. Maka dilihat apakah terlihat atau tidak. Jadi saya katakan metode hisab hanya membantu tetapi tidak menentukan, karena yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya
hilal. Bisa jadi menurut hitungan hilal ada, tapi enggak mungkin terlihat. Contoh, seorang menghitung hilal cuma 1 derajat di atas cakrawala. Ada enggak hilalnya? Secara hitungan? Secara hitungan ada atau tidak? Ada. Mungkin dilihat? Enggak mungkin terlihat. Nah, terus kita puasa atau tidak? Tidak. Berarti yang jadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihatnya apa? Hilal. Sebagian ormas menjamakkan antara dua metode ini. Mereka menggunakan hisab, tetapi kalau hilal berapa derajat baru kita puasa menurut hisab. Tapi yang benar bahwasanya metode yang benar adalah metode 4 mazhab adalah melihat hilal. Kalau hilal terlihat kita puasa besok, kalau hilal tidak terlihat maka kita tidak puasa. Dan kita punya kaidah al yakin la yazulu bisyak. Kita sekarang masih di bulan Sya'ban dengan penuh keyakinan. Dan kita tidak berpindah kepada bulan Ramadan kecuali ada keyakinan bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan. Bagaimana? Dengan 2 keyakinan. Terlihat hilal berarti besok Ramadan, atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari berarti besok Ramadan. Karena bulan tidak lebih dari 30 hari bulan Hijriah. Paham sampai di sini? Intinya tinggal tunggu pengumuman nanti ya. Pengumumannya tanggal 5 ya, 5 Mei ya, insyaallah 25 Sya'ban. Maka malamnya kita tinggal tunggu pengumuman apakah besok 1 Ramadan atau tidak. Jika tiba pengumuman ternyata besok 1 Ramadan, apa yang kita lakukan? Maka tentunya kita salat tarawih, kemudian kita persiapan untuk sahur dan untuk berniat puasa. Niat puasa harus dilakukan sejak malam hari. Kata Nabi SAW, "Malam yubaitis siyam minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Dan ini perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, seorang boleh berniat di pagi hari, boleh. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis dan diikuti oleh para sahabat. Ya, Nabi SAW dalam beberapa hadis bertanya kepada istrinya, "Hal indakum ta'am?" di pagi hari. Apakah ada sarapan wahai istriku? Kata istrinya tidak ada. Kata Nabi, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa. Nabi tanya lagi kepada istrinya, "Hal indakum ta'am?" Apakah ada makanan? Kata istrinya tidak ada. Kata Nabi, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya sekitar ada 6 sahabat mengikuti cara Nabi. Kalau mereka bertanya kepada istri mereka, "Ada sarapan atau tidak?" Istrinya mengatakan tidak ada. Kata para sahabat, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa ya. Sungguh bahagia para istri kalau punya suami seperti ini ya. Mami ada makanan? Tidak ada. Kalau gitu papi puasa ya. Besok lagi, "Mami ada makanan sarapan enggak?" "Papi mau kerja." "Enggak ada papi." Kalau gitu papi puasa. Besoknya lagi, "Mami ada makanan enggak?" "Enggak ada." "Mami ngapain aja?" "Papi sudah puasa 2 hari, Mami." Sampai kapan papi puasa terus? Jadi ini dalil bahwasanya seorang puasa sunnah dia boleh berniat di siang hari. Dia boleh berniat dengan syarat sejak pagi dia belum makan dan belum minum. Seandainya dia berniat jam 9. Bedanya kalau dia berniat jam 9, maka argo pahalanya baru berjalan jam 9. Karena Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan tergantung niat. Kalau dia baru berniat jam 10 pagi, argo pahalanya baru jalan jam 10 pagi. Ini puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus dari malam. Karena Nabi berkata, barang siapa yang tidak memasang niatnya sejak malam, tidak ada puasa baginya. Nah, kita di malam hari kita berniat, ya. Apakah harus mengucapkan lafal tertentu? Jawabannya tidak harus. Karena Nabi SAW waktu berpuasa tidak mengucapkan lafal-lafal niat tertentu, dan para sahabat juga tatkala mereka berpuasa, mereka tidak mengucapkan lafal-lafal tertentu, dan Nabi berkata, "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Sebaik-baik solat adalah solat Nabi. Sebaik-baik puasa puasa Nabi. Sebaik-baik haji hajinya Nabi. Tatkala Nabi berpuasa tidak melafalkan lafal-lafal tertentu dalam niatnya, maka kita pun berusaha mengikuti Nabi, kita tidak perlu melafalkan. Karena sebaik-baik puasa adalah puasa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang sudah berniat dalam hatinya, berarti sudah niat. Contoh, dia pergi ke tukang jual nasi goreng, dia bilang, "Pak, beli nasi goreng." Niatnya buat sahur ya. Berarti dia sudah niat memang untuk apa? Berpuasa. Taib. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah berniat, kita jangan lupa makan sahur. Sahur ini adalah ibadah yang mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya tidak ada hadis yang memalingkan, tidak ada yang ijma' bahwasanya sahur itu sunnah, maka saya akan katakan sahur itu wajib.
Karena terlalu banyak hadis yang menyuruh untuk sahur. Tapi hukum sahur tidak wajib, hanya sunnah. Contoh, Nabi berkata, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Nabi SAW berkata, "Tasahharu walau jur'atan mimma." Bersahurlah meskipun hanya seteguk air. Kata Nabi SAW, ya, al-faslu baina wa baina siyami ahlul kitab aklatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ini semua ya menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan masalah sahur. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahur secara berjamaah. Dari Zaid bin Thabit, kami tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagaimana ada buka berjamaah, sahur berjamaah juga ada, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak apa-apa bertemu dengan kawan-kawan, janji untuk sahur bareng, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sahur bareng dengan para sahabat. Baik, kita bersahur sampai kapan waktu terakhir sahur? Waktu terakhir sahur sampai adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah dikumandangkan, maka harus berhenti. Harus berhenti. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena itu limit batasan yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ila lail." Kata Allah, sekarang di malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, thumma atimus siyama ilal lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam hari. Ini dalil tegas dari Al-Qur'an bahwasanya batasan kita bersahur adalah sampai terbit fajar. Sebelum terbit fajar kita boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istri. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Kata Nabi SAW, sungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, adzan pertama. Makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzan kedua, yaitu adzannya Ibnu Ummi Maktum. Oleh karenanya yang tersebar di masyarakat adanya imsak, pengumuman 10 menit sebelum adzan, itu bukan berarti larangan. Tapi kalau ada pengumuman imsak, berarti berhati-hati karena 10 menit lagi sudah azan. Masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh berhubungan dengan istri, masih boleh. Ya, 10 menit lumayan ya, bisa 1 piring, bisa 2 piring. 10 menit cukup lama. Kalau ente bangun terlambat 10 menit lumayan bisa makan dan minum ya. Waktu yang efektif 10 menit. Jadi selama belum azan masih boleh makan dan minum, masih boleh berhubungan dengan istri. Tetapi kalau sudah azan harus berhenti. Harus berhenti. Taib, sebagian ulama membolehkan jika seorang dikumandangkan azan dia boleh minum. Berdasarkan hadis, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'u hatta yaqdiya hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas berada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai dia minum. Ini diambil zahir hadis oleh sebagian ulama bahwasanya rukhsah keringanan dari Nabi kalau kita sedang bersahur, tiba-tiba kita dengar azan, maka kita segera akhiri dengan minum air putih. Namun jumhur ulama 4 mazhab mentakwil hadis ini. Kata mereka hadis ini zahirnya bertentangan dengan zahir ayat. Ayat mengatakan kalau sudah terbit fajar berhenti atau tidak? Berhenti, enggak boleh. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama Lajnah Daimah dan yang lainnya, bahwasanya hadis tersebut dibawakan kepada jika seorang ragu atau muadzin diadzan sebelum waktunya, atau dibawakan kepada makna-makna yang lain. Mereka berusaha mentawil. Artinya 4 mazhab berusaha berpegang dengan zahir ayat. Kalau sudah azan tidak boleh makan dan minum. Dan saya lebih condong pada pendapat 4 mazhab. Ya, karena zahir ayat jelas, makanlah dan minumlah sampai terbit apa? Fajar. Berarti kalau sudah dikumandangkan azan berhenti. Kalau antum mengambil rukhsah pendapat sebagian ulama, ya cukup minum, jangan lebih daripada itu. Jangan sudah azan santai banget ya. Mami tolong keluarkan sambelnya, kerupuknya mami ya. Ya. Sambelnya kerupuk makan santai. Papi sudah azan, papi udzur santai. Enggak boleh kalau sudah azan selesai. Jangan macam-macam, jangan main-main, jangan sampai puasa Anda tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diceritakan di sebagian tempat, sebagian pondok, ada ustaz sama murid-muridnya, mereka mungkin sholat malam bareng, kemudian mereka sahur bareng.
Sudah dikumandangkan azan di sekeliling masjid, akhirnya muridnya mau mengumandangkan azan, kata ustaznya, sebentar, saya lagi makan. Jangan dulu azan. Subhanallah, enggak boleh ente ngatur azan ya. Kenyang dulu baru azan. Enggak, kalau sudah waktunya azan harus apa? Harus azan, harus berhenti. Barang siapa terlambat bangun, ya sudah dia bersabar, itu ujian baginya. Jangan dia nekat, sudah azan kemudian dia minum, sebagian ulama berkata batal. Sebagian ulama berkata itu batal ya. Sebagian ulama mengatakan rukhsah, yang penting minum saja, habis itu selesai. Habis itu selesai. Lebih hati-hati kita berhenti sebelum dikumandangkan apa? Azan ya. Taib. Sahur, dari kalimat sahur itu maknanya adalah waktu di akhir malam. Waktu di akhir malam. Oleh karenanya sunnahnya kita bersahur menjelang azan. Disebutkan Nabi SAW antara makan sahur sampai didirikan solat sekitar membaca sitina ayat atau 100 ayat. Saya agak lupa lafalnya, 60 atau 100 ayat. Sekitar antara selesai Nabi makan sampai solat, bukan sampai azan, sampai solat, sekitar 20 menit, sekitar 15 menit. Berarti ini menunjukkan Nabi bersahur menjelang azan. Nabi bersahur menjelang apa? Azan. Itu sunnahnya. Ya kalau kita pun sahur taruhlah jam 4, sekarang azan jam 4.36, ya. Jam 4 kita sahur, jam 4:04 kita sahur. Jangan kita sahur jam 1 malam. Kalau jam 1 malam itu bukan sahur, namanya makan malam ya. Itu namanya makan malam. Oleh karenanya sahur itu dikerjakan menjelang azan. Ya, menjelang azan. Oleh karenanya Nabi mengatakan, makanlah kalian, Bilal masih azan silakan makan. Dan jarak antara azannya Bilal dengan azannya Ibnu Ummi Maktum cuma sebentar, mungkin 20 menit, 15 menit. Ya. Jadi para sahabat dahulu mereka sahur menjelang apa? Menjelang azan. Maka jangan seorang bersahur terlalu cepat jam 2 kecuali ada uzur ya, sehingga dia harus safar atau harus kegiatan, tetapi dia siapkan air minum menjelang azan, dia minum sehingga dia dapatkan keberkahan makan sahur. Jangan lupa tatkala di sahur berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena di waktu sahur waktu penuh berkah, waktu turunnya Allah ke langit dunia ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain kita sahur, jangan lupa memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah atau untuk bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Taib, kita salat dulu, habis ini kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan bahasan kita fikih Ramadan. Jika seorang telah bersahur ya, maka dia menjalani ibadah puasa di siang hari ya, di siang hari, dan dia berusaha mengisi harinya, siang harinya atau malamnya dengan beribadah. Sisihkan waktu untuk bertilawah, sisihkan waktu untuk bersedekah, tadabbur Al-Qur'an ya. Dan Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Oleh karenanya Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan datang murajaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan. Berarti ini dalil Ramadan adalah ibadah khusus perhatian terhadap Al-Qur'an. Oleh karena sebagian ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kalau sudah datang bulan Ramadan dia menutup majelis hadisnya, fa aqbala alal Qur'an, kemudian dia konsentrasi untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Oleh karenanya seorang berusaha di bulan Ramadan ini dia mengisi waktunya dengan banyak baca Al-Qur'an. Harus punya target. Harus punya target. Ingin khatam Quran berapa kali dalam sebulan ini? Yang mau khatam Quran 1 kali, maka berarti setiap hari dia harus baca 1 juz ya. 1 juz berarti 10 lembar Al-Qur'an. Kalau dibagi 5 kali salat, berarti setiap waktu salat dia harus baca 2 lembar. Selembar sebelum salat, selembar setelah salat. Dengan dia menjalani ya kedisiplinan ini, maka dia akan selesai 30 juz. Kalau ternyata dia sibuk siang hari tidak sempat, maka dia rapel. Di malamnya sebelum tidur harus dia baca, harus selesai ya. Jangan dia bilang saya rapel aja besok. Oh nanti minggu depan aja. Enggak akan mampu, enggak akan mampu. Oleh karenanya harus serius. Kapan lagi kita ini hidup cuma sebentar, ini waktu kita untuk memanen pahala
sebanyak-banyaknya waktu untuk panen pahala di bulan Ramadan. Dan tatkala di bulan Ramadan ada yang harus kita jaga, ya. Yang pertama, kita harus menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa. Dan yang kedua, kita harus menjaga diri dari pembatal-pembatal pahala puasa. Ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Adapun pembatal puasa yang menjadikan puasa kita batal, para ulama sepakat ada 3 perkara, yaitu makan, minum dan jima. Makan, minum dan jima, ya. Makan, ma'ruf kita makan sesuatu, masukkan lewat mulut, maka kita makan, batalah puasa kita. Minum, kita minum sesuatu, maka batalah puasa kita. Ya. Adapun jima, ini perlu antum ketahui apa makna jima. Jima yaitu iltiqa al-khitanain. Kata Nabi SAW, idza iltaqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil. Jika bertemu 2 tempat sunat, maka telah wajib mandi junub meskipun tidak ejakulasi, meskipun tidak keluar air mani. Jadi para ulama mendefinisikan namanya jima, yaitu jika kepala zakar masuk dalam kemaluan wanita. Jika seluruh kepala zakar, bukan seluruh zakar, kepalanya saja yang jadi perhatian, namanya hasyafa dalam bahasa Arab. Kalau ternyata, karena disitulah yang dilakukan sunat pada kulit yang menutupi kepala zakar. Kalau kepala zakar masuk dalam kemaluan wanita seluruhnya, maka terjadi jima. Kalau belum masuk seluruhnya, maka belum terjadi jima. Maka seorang berhati-hati, ya, kalau dia kemudian bersyahwat, kemudian dia menggoda istrinya, kemudian dia tidak bisa menahan syahwatnya, akhirnya dia melakukan jima, maka jika kepala zakarnya sudah masuk di kemaluan istrinya, meskipun tidak terjadi ejakulasi, dia sudah batal dan dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Ya. Sebaliknya kalau ternyata dia menggauli istrinya, tidak sampai kepala zakarnya masuk ke dalam kemaluan istrinya, entah dengan melakukan hubungan yang lain, kemudian akhirnya dia ejakulasi tanpa memasukkan kepala zakarnya ke dalam kemaluan istrinya, maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarah. Karena bayar kafarah kalau terjadi apa? Terjadi jima. Yang jomblo angkat tangan coba. Hah? Enggak, mereka lebih konsentrasi biasanya. Jadi ini harus kita ketahui hukum berkaitan dengan masalah ini, ya. Jadi yang paling berbahaya kalau seorang melakukan jima dengan sengaja kepada istrinya. Sebagaimana seorang sahabat ada yang melakukan jima di siang hari, maka dia lapor kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya telah binasa." Kata Rasulullah SAW, "Wa ma ahlakak? Apa yang buat kau binasa?" Kata dia, waqa'tu fi imraati fi nahari Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bertanya, "Fahal tastati'u an tu'tika raqabah?" Nabi sebutkan kafarahnya. Apakah kau mampu untuk membebaskan, memerdekakan seorang budak? Kata dia, la astati', aku tidak mampu. Dia tidak punya duit. Dia seorang yang miskin. Maka Nabi beranjak kepada kafarah yang berikutnya. Kalau tidak mampu yang pertama, yang kedua. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, saya tidak mampu. Ini 1 bulan saja dia gagal. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apa? Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ada bolong di tengah-tengah tanpa uzur, harus ulang lagi dari awal. Berat atau tidak? Bayangkan kalau dia bolong di hari ke-55. Tanpa ada uzur, maka dia harus ulang lagi dari awal. Berat. Maka dia bilang, saya tidak mampu. Ya. Saya selalu ingat kalau bilang syahraini mutatabi'ain, saya punya guru di Madinah pernah mengatakan, saya ketemu orang Indonesia namanya syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Enggak tahu kenapa dinamakan anaknya 2 bulan berturut-turut. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dia bilang, saya tidak mampu. Kata Nabi SAW, "Fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan?" Apa kau mampu memberi makan 60 fakir miskin? Itu 60 bungkus bagi kepada 60 orang. Selesai. Kata dia, saya tidak mampu. Ini miskin. Akhirnya tidak ada pilihan keempat. Nabi terdiam. Ya. Maka para ulama mengatakan, bagaimana kalau orang tidak mampu? Ya sudah, gugur kewajiban. Tiba-tiba ada orang memberikan hadiah kepada Nabi 2 keranjang korma. Cukup untuk 60 orang. Maka Nabi berikan korma tersebut kepada laki ini. Kata Nabi, bayar kafarahmu, berikan kepada fakir miskin. Kata dia, a'ala man afqara minna ya Rasulullah? Apakah saya harus berikan kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada kami?
Wallahi ya ma baina labataiha, tidak ada ahlu baitin afqaru minna. Demi Allah tidak ada di kota Madinah yang lebih miskin daripada kami. Kami yang paling miskin. Kata Nabi, kalau gitu fa'atim ahlak, kalau gitu berikan kepada keluargamu. Akhirnya orang ini datang dalam kondisi ketakutan, pulang dalam kondisi senang. Kenapa? Pulang bawa korma. Lebih antum jangan coba-coba ya. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tertawa melihat orang tersebut, tapi intinya orang sengaja melakukan jima dengan istrinya dosa besar. Makanya dia berkata, halaktu, saya binasa. Dan Nabi benarkan. Dalam sebagian riwayat, ihtaraqtu, saya terbakar wahai Rasulullah. Terbakar dengan dosa sengaja menjima istri. Seorang jangan mengatakan, gampang. Cuma 60 bungkus, berapa sih? Satu bungkus 10.000 kali 60 berapa? 600.000. Ya udah, enggak apa-apa, istriku sini enggak apa-apa. Saya bisa 1000 bungkus bisa. Ya enggak boleh. Bukan masalah bisa bayar bungkusan, tetapi dosa. Dosa. Anda sengaja melanggar di bulan Ramadan, dosa besar. Tidak boleh, ya. Terancam dengan azab. Oleh karenanya barang siapa yang sengaja makan dan minum atau berjima, maka batalah puasanya. Batalah puasanya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia tidak bisa mengganti dengan puasa yang lain. Dia wajib bertobat. Tidak bisa diganti dengan puasa diqadha di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat sebagian ulama. Adapun kalau dia makan dan minum dan berjima tanpa sengaja, maka tidak mengapa. Kata Nabi SAW, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa kemudian dia makan atau dia minum, maka lanjutkanlah puasanya. Karena itu adalah Allah memberi dia makan, Allah berikan dia minum. Dalam riwayat yang lain, rizqun saqahullahu lahu. Itu rizki yang Allah kirim buat dia. Oleh karenanya kalau seorang lupa pulang dari kantor, kehausan, buka kulkas, ada teh botol, dia minum sampai habis, tambah lagi satu botol, alhamdulillah. Terus, antum puasa? Oh iya, alhamdulillah. Kalau dia benar-benar lupa, maka itu halal bagi dia, itu rizki yang Allah kirim kepada dia, 2 botol teh. Ya. Rizki. Ya. Sama seorang pulang lapar, kemudian Indomie dia masak, kemudian dia makan pakai sambal, pakai telur. Setelah itu, ya Allah, bulan Ramadan. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama khilaf, bagaimana kalau kita lihat orang di bulan Ramadan dia sedang makan dan dia lupa? Tegur atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tegur karena itu kemungkaran. Ada yang mengatakan jangan ditegur, jangan potong rizkinya. Saya pernah ngisi pengajian, terus ketemu dengan seorang jemput saya, kita mampir di tempat warung hari Kamis kalau enggak salah. Teman saya puasa, saya tidak puasa. Kemudian karena masih pagi, maka dia pesan makanan. Pergi ke warung lah kita. Pak, ada mie ayam enggak? Kata penjualnya, belum siap Pak, masih terlalu pagi. Pergi warung sebelah. Mbak, ada nasi goreng enggak? Oh, belum siap Mas, masih pagi. Akhirnya, ya udah teh manis 2. Ya udah, teh manis saya dengan dia. Setelah itu saya minum, dia juga minum. Setelah selesai minum, ya Ustaz, saya puasa Ustaz. Ternyata rezeki dia cuma teh. Mie ayam enggak, nasi goreng apa? Enggak. Ya rezeki dari Allah, dia dapat teh pagi-pagi. Jadi kalau seorang lupa, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lupa itu menjengkelkan tapi kadang menyenangkan. Baik. Bagaimana kalau seorang lupa kemudian dia berjima dengan istrinya? Ini suatu yang agak susah terjadi ya. Kalau lupa makan, lupa kemudian minum itu mungkin, tapi kalau lupa kemudian jima agak susah ya. Agak susah. Tapi seandainya terjadi, maka tidak mengapa. Ini tidak tahu dia lupa, ya. Karena kalau dia lupa, istrinya juga harus lupa. Nah, kalau dua-duanya lupa ini susah ya. Kalau suami lupa, istrinya lupa juga ini susah, kecuali pura-pura lupa ya. Baik. Intinya kalau dia lupa maka tidak ada hukumnya, tidak jadi masalah. Saya juga pernah lupa, ada bibi saya waktu itu masak, kemudian ini manis enggak ya? Saya rasa, coba. Kenapa? Puasa. Oh iya lupa. Ya sudah terlanjur, enggak apa-apa. Namanya lupa mau diapain? Ya. Itu rezeki. Baik. Ini pembatal-pembatal puasa. Barang siapa yang melakukannya maka puasanya batal. Puasanya batal. Ada yang lebih penting daripada ini, yaitu pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang-pengurang pahala puasa. Antum harus sadar waktu antum berpuasa, sejak subuh argo pahala antum berjalan. Oleh karena sampai ada istilah tidurnya orang berpuasa juga berpahala.
Itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi benar, karena selama dia dalam kondisi puasa, bukan kita disuruh tidur, enggak. Tapi seandainya dia letih, dia tidur, argo pahala tetap jalan. Kenapa? Dia dalam kondisi apa? Berpuasa. Jadi sejak subuh dia sudah berpuasa, argo pahala jalan sampai maghrib. Makanya Nabi menyuruh kita menjaga kondisi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu junnatun." Sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu siyami ahadikum. Kalau salah seorang kalian sedang berpuasa, fala yarfus, jangan dia berkata-kata kotor, berkata-kata keji. Wala yajhal, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Nabi larang karena kita sedang dalam kondisi apa? Puasa. Dan ini mirip seperti seorang tatkala sedang ihram, maka dia harus jaga kondisinya karena argo pahala sedang jalan. Sama seperti orang berpuasa. Sejak dia azan subuh sampai azan maghrib, argo pahala jalan karena dia sedang berpuasa. Kata Nabi, jangan berkata-kata kotor, jangan teriak-teriak. Tidak boleh, berarti kita tidak boleh teriak-teriak sana, teriak sini. Ya, tidak boleh. Bahkan kata Nabi, wa in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, jangan balas. Kalau ada orang mengajak dia berantem, jangan apa? Balas. Katakanlah saya sedang berpuasa. Agar orang itu jangan cari gara. Ya, akhi, saya sedang berpuasa. Ya. Antum jangan manas-manasin saya. Ya. Saya sedang apa? Puasa. Jangan balas, jangan kita terpancing. Jangan bilang, saya lagi puasa, nanti pada maghrib kalau mau, pada maghrib. Di lapangan, saya tunggu kau sana, sekarang jangan dulu. Enggak, jangan gitu. Kita jangan diladeni. Karena kalau kita terpancing mengurangi pahala kita. Makanya hati-hati antum kalau di media sosial terpancing kemudian emosi maki, bahaya. Itu sudah puasa dulu, puasa medsos ya. Kalau bisa jangan sampai pahala antum berkurang. Ya, kita harus menjaga diri kita. Makanya kata Jabir bin Abdullah, ya, beliau berkata, fa idza sumta, kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhib wal maharim. Kalau engkau sedang berpuasa, maka hendaknya lisanmu, hendaknya matamu juga berpuasa, hendaknya telingamu juga berpuasa, dan hendaknya lisanmu juga berpuasa. Jangan berdusta dan jangan kau melakukan perkataan-perkataan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang haram. Wada anka adzal jar, jangan kau ganggu tetanggamu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah. Hendaknya kau dalam kondisi bersahaja, tenang, ya. Kata Jabir bin Abdullah, ya. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan, dan jangan kau jadikan hari puasamu sama seperti hari-hari biasa. Enggak boleh disamakan. Anda argo pahala sedang berjalan. Maka jaga hari-hari puasa kita dengan menjaga akhlak, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Ya. Di sana ada dosa-dosa yang para ulama menaskan bahwasanya itu membatalkan pahala puasa. Contohnya dusta, contohnya ghibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang yang salat malam, salat tarawih, dia tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali hanya begadang dan keletihan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' al-qaula az-zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta tatkala sedang berpuasa, Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Ini kata para ulama, siapa yang dusta batal puasanya, batal pahalanya. Puasanya sah tapi pahalanya enggak ada. Dan dalam Islam ada yang seperti ini, ibadahnya sah tapi pahalanya tidak ada. Contoh, seorang pergi ke dukun, maka solatnya tidak diterima 40 hari. Man ata kahinan aw arrafan fasalau an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal bertanya sesuatu, maka tidak diterima solatnya 40 hari. Dia solat 40 hari sah tapi tidak ada pahalanya. Man syaribal khamra lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang minum khamar, dia sudah bertobat 40 hari, solatnya tidak diterima. Barang siapa berhaji dengan harta haram, tidak diterima hajinya. Kata sebagian orang dahulu, sebagian fuqaha mengatakan, barang siapa yang zaman dahulu berhaji dengan harta riba, harta haram, harta curian, harta merampok, harta menzalimi orang lain, maka dia pergi dengan ontanya, kemudian dia mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian tanggal 9 dia pergi ke Arafah, kemudian dia wukuf di situ bersama ontanya, kemudian dia melanjutkan pergi ke Muzdalifah malam tanggal 10, kemudian selanjutnya, maka yang haji adalah ontanya bukan dia. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram.
Dia berhaji dengan harta yang haram. Oleh karenanya bisa jadi seorang berpuasa tidak ada pahalanya. Meskipun sah, kita tidak bilang kamu harus ganti puasamu, tidak ada qadha, tapi pahalanya tidak ada. Di antaranya kalau dia berdusta. Hati-hati antum sekarang di zaman fitnah, zaman medsos, jangan berdusta dan jangan ikut menyebarkan berita dusta. Jangan ikut menyebarkan berita dusta. Saya pernah ngisi suatu pengajian di suatu stasiun televisi, ya, di titik-titik TV, pokoknya adalah. Saya ngisi di mereka pegawai, bukan di live, bukan, tapi pegawai-pegawainya. Dan saya sampai pada hadis ini, saya bilang orang yang berdusta pahala puasanya enggak ada. Maka salah seorang pegawai bertanya di hadapan mereka rame-rame, "Ustaz, kami di bulan Ramadan disuruh bikin berita dusta oleh direksi." Bayangkan. Kami disuruh bikin berita dusta oleh direksi. Yang tidak diterima pahala puasanya direksi atau kami juga. Saya bilang semuanya. Gimana direksi yang suruh ente kerjain? Tidak boleh. Ente tahu berita dusta, ente jangan sebarin. Sudah saya sampaikan hadis bagaimana Nabi melihat seorang disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat. Tentang seorang kadzab yang bibirnya dirobek, mulutnya dirobek sampai hari kiamat. Ditanya, Nabi bertanya, siapa ini? Kata Jibril, kadzabun yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang berdusta dengan satu dusta, maka di-share dari dia sampai menyampai penjuru dunia, maka disiksa sampai hari kiamat. Sekarang antum kalau mau dusta gampang, ente bikin dusta, enter, sudah tersebar kemana-mana, puasa ente tidak ada pahalanya sama sekali. Di antara dosa yang dinaskan oleh para ulama membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Ini hati-hati. Ini masa-masa ghibah ya. Zaman-zaman ghibah sekarang ini. Oleh karena kita hati-hati, jangan kita spekulasi dengan pahala puasa kita. Sudah enggak usah ghibah. Kalau Anda ternyata dalam grup ada grup ghibah, Anda left. Anda bilang, para bapak-bapak yang terhormat, saya mau left. Sampai ketemu habis Ramadan. Udah, ente daripada ente datang masuk dalam majelis ghibah, ente tidak bisa menegur, ente di situ ikut melihat ghibah, ente tidak bisa mengingkari, penting ente keluar. Dan ini terutama ibu-ibu, karena bahaya, ghibah paling banyak di ibu-ibu. Ngerumpi paling banyak di ibu. Kalau bapak-bapak biasanya tidak ya. Biasanya kalau bahasanya tentang poligami, bukan tentang ghibah. Ibu-ibu, ya ini bahaya. Masalah ghibah ini hati-hati. Karena ini bisa membatalkan pahala puasa. Adapun Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla, dia berkata, siapa bermaksiat puasanya batal, bukan cuma pahalanya, puasanya batal. Harus diqadha. Ini pendapat Ibnu Hazm. Tapi pendapat tidak kuat. Yang benar puasanya tetap sah, tetapi pahalanya yang apa? Yang batal. Oleh karenanya tadi kita ingat nasihat dari Jabir bin Abdullah, "Idza sumta," kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka. Hendaknya pendengaranmu puasa, matamu juga puasa. Dan ikhwan, kita sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah, ya. Antum selama di bulan Ramadan jaga pandangan. Kalau bisa tidak usah nonton macam-macam, enggak usah nonton. Kalau bisa enggak usah nonton berita, enggak usah nonton. Karena ente nonton berita, yang bawa berita cewek. Cewek cantik, pakaiannya seksi. Dia tidak tahu bulan Ramadan. Dia tidak peduli ya. Apalagi saya pernah menonton zaman dulu ada seorang artis ditanya, "Mbak, kenapa berpenampilan gini-gini?" Kata dia, "Saya niatnya menyenangkan orang." Repot. Bulan Ramadan dia pakai jilbab menyenangkan para penontonnya ya. Ini membuat pahala orang-orang kena roaming seluruhnya. Ya, berkurang. Kalau kita melakukan maksiat, pahala kita berkurang. Makanya ada teman saya pernah cerita, "Ustaz, saya pernah umrah, habis umrah travel bawa ke Mesir, kemudian kita nonton tarian perut di Mesir." Saya bilang, ente pahala umrah, ente kena roaming. Harusnya kalau ente mau nonton dulu tali perut, baru ente bertobat kepada Allah. Kalau memang ente harus bermaksiat. Tapi kalau ente habis umrah kemudian sudah berbagai macam pahala, terus ente nonton tali perut, kena roaming. Nah kita demikian kalau kita puasa, kita lihat yang macam-macam, kena roaming. Nabi dulu bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hatilah kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Jangan, kenapa? Karena banyak yang kita lihat. Banyak yang kita komentari, lihat orang gemuk banget, ghibah. Lihat orang kurus banget, ghibah. Coba bayangkan. Lihat cewek melotot. Lihat ini norak, kita susah enggak komentar. Makanya jangan duduk di pinggir jalan. Sehingga sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah,
kami harus duduk di pinggir jalan. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, maka tunaikanlah hak jalan. Apa hak jalan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Jaga pendengaran, jaga lisan, jangan komentar macam-macam. Hati-hati. Kita di zaman fitnah, zaman mencela, zaman mencaci, zaman hoaks, zaman berita, tidak tahu kita akan validitasnya, kebenarannya kita enggak tahu. Antum baca berita, antum tahu yang menyebarkan ini siapa, yang buat siapa, sikoh atau tidak, ente enggak pernah tahu. Ini orang salat atau tidak yang bikin berita ini. Ya. Oleh karenanya seorang hati di bulan Ramadan mending jangan macam-macam deh. Kita belum tentu bisa bertemu Ramadan dan belum tentu bisa bertemu Ramadan berikutnya. Oleh karena jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran. Kalau bisa grup-grup left dululah. Ya, grup-grup kalau bisa ditinggalkan agar kita bisa konsentrasi beribadah di bulan Ramadan. Taib hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berpuasa sampai maghrib. Kalau sudah tiba maghrib, maka boleh untuk berbuka. Kapan maghrib? Tatkala matahari terbenam. Matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, maka saatnya seorang berbuka. Kata Nabi SAW, "Idza aqbala al-lailu min hahuna, wa adbara an-naharu min hahuna, wa wajabat syams, wa gharabat syams, faqad aftar as-saim." Kalau malam sudah datang, kalau siang sudah pergi, matahari sudah tenggelam, maka sudah saatnya berbuka. Dan di antara sunnah adalah menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda. Seperti orang-orang Syiah, mereka tidak berbuka kecuali sampai nampak bintang-bintang. Ya, kita tidak sama dengan orang Syiah. Kita berbuka matahari tenggelam, kita berbuka. Oleh karenanya suatu hari Nabi SAW sedang bersafar bersama sebagian sahabat. Kemudian matahari tenggelam, maka Nabi berkata, "Ya Bilal, inzil fajdah lana." Wahai Bilal, turun siapkan buka puasa. Kata sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna alaika naharon." Masih siang. Kata Rasulullah SAW, "Buka puasa." Kata sebagian, karena masih terang, matahari baru tenggelam, masih kelihatan terang. Tapi Nabi tahu matahari sudah tenggelam. Sebagian sahabat mengatakan, "Lau amsayta ya Rasulullah, kalau ditunggu sebentar ya Rasulullah." Sampai sebagian sahabat mengatakan, matahari sudah tidak kelihatan. Tapi kalau kami naik di atas onta, mungkin masih kelihatan. Saking cepatnya Nabi suruh berbuka. Begitu tenggelam Nabi suruh berbuka. Ini dalil bahwasanya di antara sunnah adalah ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr wa akharu sahur. Sementara manusia dalam kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan ini sunnah yang tersebar di masyarakat Indonesia. Ada istilahnya ta'jil. Habis apa? Ta'jil. Ta'jil itu dari bahasa Arab artinya menyegerakan, untuk menyegerakan. Ta'jilan, tapi harus pakai ain. Ta'jil, jangan pakai hamzah. Ta'jil. Kalau ta'jil bahasa Arab artinya mengakhirkan. Beda antara hamzah dengan ain. Kalau ain ta'jil artinya apa? Menyegerakan berbuka. Kalau ta'jil pakai hamzah artinya mengakhirkan. Tapi ada apa? Maksud antum ya ta'jil ya. Ta'jil pakai ain. Ta'jil. Itu sunnah Nabi, bersegera untuk apa? Berbuka. Jangan tunda-tunda. Begitu Allahu Akbar langsung apa? Berbuka. Seandainya antum misalnya sedang duduk di pinggir pantai bersama istri menantikan sunset ya. Kemudian antum duduk mengintai matahari, tahu-tahu matahari tenggelam. Tenggelam langsung antum buka, jangan lama-lama. Mami, sudah tenggelam, buka. Jangan bilang, jangan dulu papi, siapa tahu mataharinya naik lagi. Enggak akan naik lagi. Kalau naik lagi berarti hari kiamat. Udah tenggelam enggak bakalan naik lagi. Meskipun orang-orang belum ada yang azan, Anda di mata Anda sudah matahari tenggelam sudah berbuka. Oleh karena saya tanya sama antum. Kalau antum ada bangunan 100 lantai, mana yang lebih dahulu berbuka? Lantai 100 atau lantai 1? Hah? Basement dong, tidak kelihatan mataharinya. Coba saya sama antum, mana yang duluan buka? Lantai 1 atau lantai 100? Lantai? Yang lantai 1 angkat tangan coba. Yang lantai 100 angkat tangan. Ragu-ragu. Yang benar yang di luar buka lantai 1. Kenapa? Yang di lantai 100 matahari masih kelihatan ya. Matahari masih kelihatan ya. Karena kalau lihat gini kelihatan. Oleh karenanya kasus saya pernah mengalami waktu saya naik pesawat, kemudian pilot mengatakan sudah waktu berbuka untuk Jakarta dan sekitarnya, saya mau mendarat. Saya buka jendela, matahari masih kelihatan. Ternyata dia berbicara tentang waktu di darat. Orang sebagian berbuka padahal matahari masih apa? Kelihatan. Jadi hati-hati, ada yang pilot hati-hati. Jangan kasih pengumuman apa? Salah-salah ya. Taib.
Apa sunnahnya kita berbuka? Segera berbuka, kemudian kita makan rutop. Kata Nabi rutop, kalau enggak ada rutop korma. Kalau enggak ada korma, apa namanya? Air putih. Itu sunnah. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, rutop, korma, sunnah. Tahu goreng wajib, Ustaz. Bagi orang Indonesia. Ya, jangan dulu tahu goreng belakangan, yang penting sunnahnya dulu kita kerjakan. Kita bilang bismillah, kemudian kita minum, kita baca dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan dan telah tetap pahala insyaallah taala. Kalau ada yang baca doa dengan baca yang lainnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu, maka yang diperbolehkan. Tidak ada hadis yang sahih tentang doa ini, tapi diamalkan oleh sebagian salaf, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Selain kita boleh berdoa dengan doa apa saja, tetapi kalau kita mau yang sunnah, dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hati-hati jangan berbuka dengan kemaksiatan. Sebagian orang begitu Allahu Akbar langsung rokok. Dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu. Telah hilang dahaga, telah terbakar kerongkongan. Jangan, udah. Ente bulan Ramadan berhenti dari merokok. Usahakan jangan apa? Merokok. Ya. Sabar. Ya. Insya Allah 1 bulan lewat sudah tidak merokok lagi. Jadi sunnahnya kita makan secukupnya agar jangan terlalu kekenyangan, agar kita bisa ibadah, solat maghrib, solat isya, kemudian solat tarawih. Jangan lupa tatkala hendak berbuka berdoa. Ya. Lis-shaim farhatan. Bagi orang berpuasa 2 kebahagiaan. Farhatun inda al-iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala berbuka, kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabbnya. Datang sebagian hadis bahwasanya doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Dalam sebagian riwayat tatkala dia berbuka, ya. Intinya secara umum orang berpuasa berdoa kapan saja diperbolehkan. Terutama tatkala dia di puncak-puncak lapar, di puncak-puncak dahaga. Oleh karena di antara pemandangan yang sangat indah yang selalu saya lihat waktu di Madinah adalah tatkala hendak berbuka. Orang-orang mengadakan tangan, orang-orang menangis menjelang berbuka. Ya, di Masjid Nabawi. Mereka berdoa minta kepada Allah luar biasa. Ini yang kurang hidup di tanah air, ya. Ya, sebagian orang tatkala mulai berbuka dia mengamankan, tahu isi diamankan. Ini diamankan. Sudah ente sudah amankan berdoa. Amankan sebelumnya. Jangan masih mengintai terus. Udah ente amankan dulu, tinggal berdoa sudah. Insya Allah nggak ada yang ngambil. Yang ngambil itu kurang ajar betul. Insya Allah nggak ada yang ngambil. Ente amankan, ente berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu di detik-detik itu doa antum dikabulkan. Di detik-detik itu pak dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kemudian taraweh. Kita bicara tentang hukum taraweh. Taraweh, tahajud, salat malam semuanya namanya qiyamul lail. Qiyamul lail. Hanya jadi tarawih itu dikerjakan salat berjamaah di bulan Ramadan, spesial di bulan Ramadan. Karena pada bulan-bulan yang lain salat malam tidak dikerjakan berjamaah kecuali terkadang tidak mengapa. Tapi yang rutinitas sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Istilah tarawih itu muncul belakangan. Tidak ada istilah tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada cuma qiyamul lail atau tahajud. Tarawih diambil dari tirwaha, jamak dari tirwaha artinya istirahat. Karena dahulu para salaf kalau mereka salat 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Kemudian mereka salat lagi 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Istirahat ini dalam bahasa Arab namanya tarawih. Kumpulan dari istirahat-istirahat, menunjukkan bagaimana berjuangnya mereka salat malam. Kalau kita kan enggak, dari awal selesai baru terakhir istirahat. Karena salat kita apa? Cepat. Salat kita cepat. Tapi para salaf dulu mereka salat 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat atau mungkin berapa rakaat mereka istirahat. Seperti Al-Imam Malik di zaman beliau di Madinah, orang salat 40 rakaat. Salat tarawih 40 rakaat. Oleh karenanya yang benar dalam salat tarawih tidak ada jumlah rakaat tertentu. Kalau ingin menjalankan sunnah adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan panjang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lebih daripada itu tidak mengapa. Yang penting disepakati oleh jamaah, kemudian mereka sholat tarawih. Berusaha cari imam yang enak, yang kalau kita keluar dari masjid tersebut kita merasa tambah iman. Jangan kita sholat yang cepat-cepat. Ada orang mengejar jumlah rakaat tapi cepat-cepat jangan. Kita ingin sholat mau 11, mau 20, yang penting kita nyaman. Setelah sholat kita merasa tambah iman. Karena sebagian orang mencari sholat yang paling cepat. Saya ingin sholat di sana. Kenapa? Al-Fatihahnya 1 nafas. Masya Allah. Itu kurang canggih. Saya ingin yang Al-Baqarah 1 nafas. Ada tidak? Jadi maksud saya, jangan cari yang cepat-cepat. Cari yang kita sholat memang menyenangkan. Cari masjid. Karena kita butuh tambah iman. Di bulan Ramadan ini saat yang tepat untuk menambah
menambah iman. Barang siapa yang salat sama imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya salat semalam, pahala salat semalam suntuk. Kalau ternyata dia masih pingin salat lagi setelah tarawih, pingin salat sendiri, dipersilahkan dia salat 2 rakaat tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi karena kata Nabi, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Demikianlah para hadirin hadirat, fikih singkat tentang bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan, Allah balikna Ramadan ya, dan semoga kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Istri saya hutang puasa selama 3 bulan karena halangan hamil dan menyusui. Bagaimana yang dianjurkan Rasulullah? Apakah bayar fidyah atau bayar puasa? Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang wanita menyusui atau wanita yang hamil. Apakah dia mengqadha bayar puasa ataukah dia bayar fidyah? Secara analogi, secara kias, bahwasanya penghalang puasa ada 2 model. Ada penghalang puasa yang tidak bisa hilang, ada penghalang puasa yang bisa uzur yang bisa hilang. Uzur yang tidak bisa hilang misalnya tua. Orang sudah tua, maka uzur ini enggak mungkin hilang, enggak mungkin dia muda lagi. Maka dia bayar fidyah karena enggak mungkin disuruh qadha karena uzur tersebut tidak bisa hilang. Demikian juga orang yang sakit, yang sakitnya sangat sulit diharapkan kesembuhannya, kemungkinannya kecil. Maka kita jangan bilang tunggu kamu sembuh lagi. Karena uzur ini susah untuk hilang, maka kita suruh bayar fidyah. Dan ada uzur-uzur yang hilang, contoh sakit, contoh safar. Ini uzur yang tidak seterusnya. Orang safar suatu hari tidak safar, orang sakit suatu hari sembuh, wanita haid suatu hari tidak haid. Nah, uzur-uzur yang bisa hilang ini maka tidak boleh bayar fidyah, tapi harus dengan apa? Mengqadha. Nah, kalau kita tinjau dari sisi menyusui dan hamil, ini termasuk dari uzur yang bisa hilang. Oleh karenanya jumhur ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui harus mengqadha. Namun yang menjadi masalah, ada sebagian fatwa dari sahabat, dari Anas bin Malik dan Ibnu Abbas ya, atau Ibnu Umar ya. Mereka berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup mengqadha, cukup membayar apa? Fidyah. Maka saya katakan agar kita keluar dari khilaf, kalau kita bayar dengan mengqadha tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau kita bayar dengan fidyah masih ada yang mengatakan tidak sah. Oleh karena saya katakan wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui, kalau dia bisa mengqadha dia mengqadha, tapi kalau dia enggak mampu maka dia bayar apa? Fidyah. Dia bayar fidyah karena itulah fatwa dari Anas bin Malik atau dari 2 orang sahabat, dan kita tidak mengenal ada sahabat yang mengingkari. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah maksud hadis mendapat keutamaan salat tarawih bersama imam itu sampai selesai zikir berjamaahnya atau hanya sampai salat tarawihnya saja? Perkataan Nabi, man shalla ma'al imami hatta yansharif, barang siapa yang salat sama imam sampai yansharif, kan maksudnya selesai dari salatnya. Ya, selesai dari salatnya. Seperti hadis, jadi istilah Nabi yansharif, berpaling, maksudnya dia berpaling dari salat imam selesai. Seperti dalam hadis syuki ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yukhayyalu fi salati annahu yajidu syai'an fi salati. Dikeluhkan kepada Nabi tentang seorang lelaki yang dia berhayal, dihayalkan dia mendapati sesuatu seakan-akan dia buang angin. Kata Nabi, la yansharif, jangan dia batalkan salatnya. Artinya jangan dia selesaikan apa? Salatnya sampai dia mendengar bunyi atau dia mencium bau. Jadi maksudnya hatta yansharif artinya sampai selesai. Kalau dia sudah assalamualaikum sudah selesai berarti. Seorang boleh pulang meskipun tidak ikut zikir bareng bersama sang imam. Bagaimana hukumnya salat tarawih berjamaah dengan keluarga daripada di masjid? Dan apakah batas salat tarawih? Apakah tarawih boleh dikerjakan munfarid dan bolehkah ditinggalkan? Salat tarawih hukumnya sunnah, tidak wajib. Nabi SAW selalu salat malam. Dan Nabi SAW pernah di masa hidupnya salat tarawih 3 malam. Pada malam keempat sahabat menunggu. Kata Nabi, la yamna'ni al-khuruju ilaikum illa makhafata an tufrada alaikum. Saya tadinya mau keluar jadi imam bersama kalian salat tarawih, tapi saya khawatir diwajibkan atas kalian karena masih zaman syariat. Karena kalau Nabi sudah melanggengkan suatu amalan bisa jadi diwajibkan oleh Allah, sehingga Nabi tidak keluar tarawih lagi, beliau cuma tarawih 3 hari. Namun setelah Nabi meninggal dunia, maka hukum sudah tetap, tarawih tidak wajib. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjalankan tarawih tiap malam, melanjutkan sunnah Nabi SAW, dan tidak perlu khawatir karena tarawih tidak akan wajib. Kalau seorang tidak tarawih enggak ada masalah, tetapi sayang di bulan Ramadan. Kalau dia tidak tarawih, dia ibadah yang lain.
maka dia baca Quran atau dia sedekah, tapi tidak wajib. Tarawih tidak apa? Tidak wajib. Apakah boleh tarawih di rumah? Tarawih yang paling afdal di masjid bersama imam sampai selesai. Sebagaimana sunnah Nabi, Nabi dulu tarawihnya di Masjid Nabawi. Tapi kalau seorang tidak tarawih di masjid, tidak ada masalah dia sama keluarganya. Dia seperti solat malam. Ya, cuma solat malam asalnya tidak dianjurkan berjamaah kecuali di bulan apa? Ramadan. Contohnya ibu-ibu, kalau ibu-ibu bikin solat tarawih sendiri di rumah boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Bahkan mereka solat di rumah lebih afdal daripada solat di masjid. Ya, tidak jadi masalah. Dulu di zaman sebelum Umar mengumpulkan orang-orang, Umar datang ke Masjid Nabawi, Umar dapatin nas mutafarriqin. Orang-orang terpecah-pecah, ada yang salat sendirian, ada yang salat rohtu yaitu 3 sampai 9 orang, dipimpin satu orang. Jadi kelompok-kelompok dalam satu Masjid Nabawi langsung beragam jamaah. Tapi karena dulu tidak pakai mic, jadi tidak apa-apa, tidak saling mengganggu. Dan itu tidak mengapa. Akhirnya Umar memandang bagaimana kalau dikumpulkan, maka dia pun kumpulkan seluruh jamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Namun asalnya mereka salat sendiri-sendiri. Jadi tidak mengapa kalau salat di sana, salat sini enggak ada masalah ya. Tapi sekarang sudah ada masjid, sudah kekompakan kaum muslimin sekarang satu masjid, ya sudah, jangan bikin berjamaah bermacam-macam, khawatirnya terjadi keributan. Apabila bergaul atau jima di malam hari, apakah sahur dahulu atau mandi junub dahulu? Ya. Enggak ada masalah ya. Kalau waktu mepet sahur dulu ya. Nanti keburu mandi junub tidak sempat untuk apa? Sahur. Yang penting Anda waktu sholat subuh di masjid, itu saja. Bagaimana caranya? Anda mau mandi junub jam berapa terserah. Yang penting pas qomat ente sudah di mana? Di masjid ya. Ya, jadi apa mau mandi junub dulu, mau sahur dulu enggak ada masalah. Sahur dalam kondisi junub enggak ada masalah. Nabi SAW pernah mendapati fajar dalam kondisi junub. Ya, Nabi SAW adrakahul junub min ahlihi, adrakahul fajar wa huwa junubun min ahli. Kata sebagian istri Nabi bahwasanya Nabi SAW mendapati fajar dalam kondisi junub gara-gara berhubungan dengan istrinya. Itu dalil bahwasanya tidak mengapa seorang mendapati fajar dalam kondisi apa? Junub. Yang penting karena bukan syarat puasa tidak junub, enggak. Syarat salat tidak boleh junub. Ustaz, mana lebih utama antara memberi makan untuk sahur atau untuk berbuka? Barang siapa memberi berbuka, dia mendapat pahala berbuka. Sahur tidak ada dalil khusus, tetapi Nabi sahur bareng. Nabi sahur apa? Sahur bareng. Nah, apa insyaallah antum bikin berbuat buka, ngajak orang juga sahur. Bukankah dengan Anda memberi sahur kepada dia, Anda membantu dia untuk berpuasa? Gitu tidak? Insyaallah Anda juga dapat pahala. Anda juga dapat pahala. Ya, ada waktu, ada uang kita sebagian untuk acara berbuka, ada kalau memang apalagi tatkala i'tikaf, orang-orang butuh untuk sahur, kita kasih juga sahur, tidak ada masalah. Pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda berpuasa, ketika adzan maghrib langit masih terang, meskipun mataharinya tidak terlihat. Apakah dalam kondisi seperti ini sebaiknya berbuka atau menunda berbuka? Ya, Anda punya jadwal atau Anda yakin dengan orang yang muadzin, kalau muadzinnya beradzan pada waktu yang ditentukan, meskipun masih kelihatan terang boleh berbuka. Ya. Sebagian tempat misalnya di waktu panas, meski matahari terbenam masih kelihatan apa? Terang. Karena musim panas. Sebagian tempat begitu matahari tenggelam langsung kelihatan gelap. Yang intinya ada jadwal yang tepat. Kalau Anda enggak bisa lihat matahari langsung, Anda harus punya jadwal yang tepat. Kalau ada jadwal yang tepat, sudah Anda yakini, ya sudah. Kapan tiba jadwal tersebut berbuka, enggak ada masalah. Istri saya alhamdulillah sedang hamil 6 bulan. Apakah boleh puasa? Seandainya tidak puasa berfidyah apa saja? Apa qadha juga? Ya. Di antara keindahan syariat Islam juga memandang maslahat janin. Jika ternyata dokter mengatakan seorang ibu jangan berpuasa tatkala hamil, maka jangan puasa. Tanya ke dokter, jangan tanya sama saya ya. Jadi dokter lebih tahu kondisi bayi Anda. Mungkin ibunya kuat, tapi kalau dia berpuasa akhirnya bayinya tidak dapat nutrisi dan itu buruk bagi sang bayi. Oleh karenanya kalau memang lebih baik berbuka saja meskipun dia kuat. Bukan dia pikirkan dirinya, dia pikirkan apa? Janinnya. Maka kalau dokter mengatakan puasa. Kalau dokter mengatakan jangan puasa, ya sudah tidak usah puasa. Adapun apakah mengqadha atau bayar fidyah sudah kita jelaskan di pertanyaan yang pertama.
Apakah sahabat Umar menyunahkan salat tarawih 23 rakaat? Datang dalam riwayat Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab salat 20 rakaat dengan witir 23. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Apakah riwayat ini dhaif atau sahih? Pendapat yang benar, salat malam tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Itu pendapat 4 mazhab dan itulah yang dipraktekkan para salaf, ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengkritiki Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala yang mengatakan lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah karena beliau tidak punya salaf dalam hal ini. Justru beliau menyelisih salaf rahimahullahu taala, para salaf membolehkan salat lebih daripada 11 rakaat. Beliau memahami hadis bahwasanya Nabi selalu salat 11 atau 13 rakaat. Namun kita berusaha memahami hadis dengan pemahaman para salaf, ya. Jadi saya katakan yang benar lebih dari 11 rakaat tidak jadi masalah, ya, dan salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Oleh karena diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau beliau sehat beliau salat sampai 300 rakaat sehari. Tatkala beliau sakit beliau salat 100 rakaat sehari. Kalau kita lagi sehat berapa rakaat? Kalau sakit mungkin enggak salat. Malah sudah semuanya salat yang wajib-wajib saja kita kerjakan. Ustaz, saya seorang yang baru mengimani Islam. Bagaimana saya menjalani Ramadan nanti? Ramadan berpuasa sama yang lainnya. InsyaAllah mudah, ya. Banyak anak-anak kecil aja puasa, ya. Anda mungkin baru masuk Islam, InsyaAllah ada kenikmatan tatkala Anda berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya ibadah puasa ini ibadah bukan ibadah yang baru. Makanya Allah mengatakan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Nasrani puasa, Yahudi juga puasa. Ini umat Islam juga berpuasa, bukan ibadah yang baru, ya. Oleh karenanya Anda baru masuk Islam, tidak apa-apa Anda berpuasa, ya insyaallah Anda kuat, ya. Yang penting sahur, ya. Sahur makan yang bergizi, ya. Insyaallah kuat, ya. Karena yang berpuasa sama kita banyak, kita akan termotivasi. Banyak orang yang berpuasa, anak-anak saja bisa kuat puasa apalagi kita. Tapi kalau ternyata setelah menjalani puasa tidak kuat, terasa mau sakit, maka boleh batal. Islam tidak menyuruh kita untuk bunuh diri, ya. Makanya kalau orang sakit, orang bersafar boleh berbuka. Boleh berbuka, tapi seorang coba dulu. Kalau dia tidak mampu maka dia berbuka, tidak ada masalah. Tapi demikian saja kajian kita. Pekan depan libur, ya. Pekan depan libur, nanti di bulan Ramadan tidak tahu. Kalau memang pengajian pada asar, apa ada yang hadir? Jangan-jangan pada kerja. Ya, yang mau hadir pada asar Ramadan angkat tangan coba. Tidak semua kan? Tidak semua. Nanti tunggu pengumuman aja. Nak tunggu pengumuman. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.